guys, hari ini aku mau bawain devotion. Aku mau tanya ke kalian pernah nggak baca ayat Alkitab yang kayak ada kata orang fasik, orang bebal, orang dungu, dan lain-lain? Kalau pernah, kalian pernah nggak sih ngerasa aneh gitu? Kenapa ya ada kata-kata kayak gitu di Alkitab? Padahal Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu sabar. Nah, hari ini aku mau kasih tahu jawabannya. Kalau buat pertanyaan Allah itu baik, Allah itu sabar, Allah itu kasih, jawabannya pasti iya. Buktinya apa? Kita bisa hidup di bumi ini, kita masih berkecukupan, kita masih hidup dalam kasih Tuhan, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ketika kita punya kasih Tuhan, kita tuh lupa. Hidup dalam Tuhan itu ada aturannya, bukan semena-mena kita, bukan suka-suka kita, bukan suka-suka kayak hidup-hidup gue, suka-suka gue. Nggak kayak gitu guys. Kadang-kadang ketika kita bebal kayak gini, kita butuh tuh ayat Alkitab yang kesannya kasar buat reminder kita guys. Jadi kita tuh di reminder kalau hidup di dunia ini, hidup dalam kasih Tuhan itu enak banget. Tapi ada aturannya, bukan suka-suka kita. Aku mau kasih ilustrasi. Kalian pasti pernah dong punya nilai bagus terus tiba-tiba jelek gara-gara gadget, mungkin kelamaan scroll TikTok, terlalu lama main game, dan lain-lain. Akhirnya nilai kalian turun. Habis itu disitalah laptop kalian, disitalah HP kalian, atau nggak dikasih pergilah sama teman-teman, cuman disuruh belajar. Ketika kalian dapat hukuman itu dari orang tua, apa sih perasaan kalian? Kesel? Iya. Sebel? Iya. Pengen belajar? Mana mungkin, kan lagi marah. Tapi ketika kita akhirnya ikutin orang tua, ya udah deh, demi baliknya HP, demi baliknya laptop dan lain-lain, kita belajar dan akhirnya nilainya naik. Aku pernah kayak gitu, dan dulu aku nggak ngerti ngapain sih, kenapa sih harus pakai hukuman kayak gitu. Nah, ketika aku sadar, udah gede nih, aku sadar nih, ternyata emang sih hukumannya nggak enak, tapi tujuannya tuh baik loh guys. Akhirnya nilai aku meningkat. Akhirnya aku nggak perlu deh pakai acara disita-sita HP. Aku bisa bagi waktu kapan main game, kapan aku belajar. Nah, sama loh guys, kayak ayat-ayat di Alkitab. Itu fungsinya tuh buat reminder kita. Aku ambil contoh dari Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, ini lebih reminder kita ketika kita hidup suka-suka kita akhirnya dicap buruk sama orang, pasti kita nggak seneng kan. Nah, ini ayat untuk reminder kita kalau kita tuh harus selalu berbuat baik sama orang lain, karena dengan kayak gitu pasti kita akan dicap sebagai orang baik juga gitu. Terus ayat kedua di Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, ini lebih reminder kita, perlu nggak sih kita ikut, misalnya si A sama si B ada masalah, terus kita ikut cuma buat ngebacotin karena kita nggak suka sama dia gitu. Kan itu sebenarnya kayak habis-habisin waktu dan energi kita buat apa gitu. Nah, teman-teman harus ingat kalau hidup itu ada pilihan. Kita mau hidup sama Tuhan, dekat sama Tuhan, terus tahu maksudnya Tuhan tuh apa sih karena ada ini, atau kita hidup suka-suka kita yang akhirnya malah hidup kita jadi berantakan. Percaya deh, kalau misalnya ketika kita mau hidup sama Tuhan itu, pasti kadang kita tuh juga bisa lupa diri gitu. Kita hidup semena-mena kita, tapi percayalah kalau Tuhan pasti reminder kita. Salah satunya pakai ayat-ayat seperti yang ayat di atas. So, kamu mau pilih yang mana nih? Nah, sekian devotion buat hari ini. See you next week guys. God bless you.